Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau bahkan malam nih teman-teman. Pokoknya dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menonton video ini. Oke, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Galau kah atau bahkan pusing? Walaupun teman-teman sedang galau atau pusing, semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenal satu sama lain nih teman-teman, agar saling sayang. Agar saling kenal maksudnya. Bercanda ya teman-teman. Dan saya ramal, teman-teman pasti sudah pada tahu nih nama saya, ya kan? Ya kan? Ya jelas lah teman-teman sudah pada tahu. Kan nama saya sudah tertera di samping foto saya ini. Ya, benar. Nama saya yaitu Tri Upi. Dan di sini saya tidak sendiri, teman-teman. Saya di sini ditemani oleh beberapa rekan saya yang pastinya cantik-cantik dan keceh parah. Yakni ada Kak Amanda, Kak Bintang, Kak Rahmalia, dan juga Kak Salsa. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi fisika. Sudah pada tahu belum nih kita akan membahas materi fisika apa nih? Yap, benar. Materi fisika yakni gaya gesek. Namun, sebelum kita memulai video pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, langsung saja yuk teman-teman, jangan lupa ditonton hingga akhir dan disimak ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Sebelum mempelajari tentang gaya gesek, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu gaya? Nah, gaya merupakan sesuatu yang mempengaruhi gerak benda. Jika kita meletakkan sebuah balok di atas meja, ada gaya apa saja ya yang bekerja pada balok tersebut? Mari kita bagi dua arah. Yang pertama secara vertikal, yang kedua secara horizontal. Pada arah vertikal ke bawah, terdapat gaya berat. Gaya berat merupakan gaya yang dipengaruhi oleh massa benda dan juga percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, gaya berat selalu mengarah ke bawah. Sedangkan pada arah vertikal ke atas terdapat gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada bidang yang saling bersentuhan antara permukaannya yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Selanjutnya, pada arah horizontal terdapat gaya tarik yang kita berikan pada benda tersebut. Saat kita berikan tarikan pada benda atau kita berikan gaya luar, nah saat itulah bekerja gaya yang menghambat gerak benda, yaitu gaya gesek. Mari kita fokus pada gaya gesek. Pernahkah teman-teman memperhatikan motif yang terdapat pada alas sepatu? Pastinya pernah dong ya. Pada sepatu baru, pasti motifnya masih terlihat jelas. Namun, pada sepatu yang sudah bertahun-tahun dipakai, pasti motifnya berkurang, bahkan menghilang. Apa yang menyebabkan motif pada alas sepatu semakin menghilang? Mari kita bahas pada video ini. Saat dua permukaan benda saling bersentuhan, maka terjadi salah satu gaya sentuh, yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang menghambat gerak benda. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dapat terjadi pada berbagai kondisi permukaan benda, dari yang kasar sampai yang halus. Semakin kasar permukaan benda yang saling bersentuhan, maka semakin besar gaya geseknya. Sedangkan semakin licin atau halus permukaan benda yang saling bersentuhan, maka semakin kecil gaya gesek yang dihasilkan. Teman-teman mengetahui pengertian apa itu gaya gesek, teman-teman juga harus tahu nih macam-macam dari gaya gesek. Nah, gaya gesek itu dibagi menjadi dua macam loh teman-teman. Apa saja sih? Yuk simak penjelasannya. Coba teman-teman perhatikan animasi berikut. Terdapat sebuah balok dengan massa yang besar.
Lalu, datanglah seorang astronot yang memindahkan balok tersebut menggunakan sebuah alat. Lalu, apa yang terjadi pada benda tersebut? Ya, betul. Balok tersebut mengalami perpindahan akibat adanya dorongan dari alat yang digunakan oleh astronot. Artinya, benda tersebut akan bergerak jika diberi gaya dorong. Nah, gaya gesek yang terjadi pada permukaan dan benda tersebut adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lainnya. Gaya gesek statis sendiri dihasilkan dari sebuah gaya yang diaplikasikan sebelum benda tersebut bergerak. Nah, ketika tidak ada gesekan yang terjadi, gaya gesek dapat memiliki nilai dari 0 hingga gaya gesek maksimum. Gaya gesek statis terjadi saat benda dalam keadaan diam atau tepatnya akan bergerak. Persamaan gaya gesek statis dapat ditulis dengan Fs sama dengan μs dikali n, yang dimana Fs merupakan besar gaya gesek statis, μs merupakan koefisien gesek statis, dan n merupakan gaya normal. Kalian lihat anak tersebut. Anak tersebut sedang bersiap-siap ingin menendang bola. Nah, ketika anak tersebut menendang bola, bola akan bergerak menuju gawang. Pada saat bola tersebut gelinding, akan bersentuhan dengan permukaan. Hal tersebut menghasilkan gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik atau dinamis adalah gaya gesek yang terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Nah, gaya gesek kinetik terjadi saat benda dalam keadaan bergerak. Persamaan gaya gesek kinetik sendiri dapat ditulis dengan Fk sama dengan μk dikali n, yang dimana Fk merupakan besar gaya gesek kinetik, μk koefisien gesek kinetik, dan n merupakan gaya normal. Materi ketiga yaitu keuntungan. Apakah gaya gesek bisa menguntungkan? Jawabannya tentu saja bisa. Kita bisa melihat dari contoh-contoh di bawah ini. Seperti yang pertama itu, gaya gesek pada roda kendaraan yang bergerigi. Selanjutnya yaitu gaya gesek yang terjadi antara sepatu dengan permukaan jalan atau tanah. Lalu gaya gesek antara penghapus dan tulisan pada kertas. Dan yang terakhir, gesekan antara amplas dan kayu. Gaya gesek pada roda kendaraan yang bergerigi. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada umumnya roda memiliki permukaan yang bergerigi atau beralur. Hal ini bertujuan untuk memperbesar gaya gesek antara roda dengan tanah. Semakin besar gaya gesek, maka semakin kecil kemungkinan roda akan tergelincir, khususnya pada tanah atau jalan yang licin. Jika roda tidak dibuat beralur atau bergerigi, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin kecil, sehingga besar kemungkinan menyebabkan roda mudah tergelincir. Saat kita berjalan, terjadi sebuah proses aksi dan reaksi. Ketika telapak kaki mendorong tanah ke belakang, gesekan yang dikerjakan tanah pada telapak kaki akan mendorong tubuh ke depan. Apabila tanah dalam keadaan licin, maka koefisien geseknya kecil sehingga gaya geseknya pun kecil, yang memungkinkan kaki akan terpeleset. Tentu, kalian pernah menulis di kertas dengan pensil atau di papan tulis dengan spidol. Saat tulisan yang dibuat ternyata salah, kalian pasti akan menghapus tulisan tersebut.
Nah, proses menghapus tulisan tersebut ternyata menggunakan penerapan gaya gesek. Penghapus yang digerakkan maju mundur dapat menciptakan gaya yang dapat melepaskan partikel pensil atau spidol di kertas ataupun di papan tulis. Tahukah kamu bahwa amplas juga memakai gaya gesek? Permukaan amplas yang kasar mampu menyisik baut kayu sehingga semakin lama digosok, permukaan kayu akan semakin halus dan rata. Materi keempat yaitu mengenai kerugian. Nah, teman-teman, apakah gaya gesek dapat merugikan? Jawabannya tentu saja bisa. Kok bisa ya? Nah, kita dapat melihat dari contoh-contoh di bawah ini, seperti gesekan ban dan aspal, dan gesekan antara benda dengan lantai. Teman-teman pernah sadar nggak sih bahwa gesekan antara ban dengan aspal merupakan gaya gesek yang merugikan? Wah, kenapa tuh? Nah, jadi gesekan pada ban dengan jalan aspal akan terjadi setiap kali kita mengendarai sepeda atau motor atau mobil. Permukaan ban yang terbuat dari bahan karet lama-kelamaan akan mengalami pengikisan, sehingga pada akhirnya habis dan mau tidak mau harus segera diganti agar dapat dipakai kembali. Nah, saat ban terkikis dari permukaannya menjadi halus, hal tersebut sebenarnya sangat berbahaya. Kenapa begitu? Karena dapat menyebabkan tergelincir, sehingga dapat disebut gaya gesek yang merugikan. Nah, teman-teman pernah nggak sih menggeser benda yang ada di lantai tanpa menggunakan bantuan alat? Pasti pernah dong. Nah, jika pernah, pasti lebih sulit bukan? Tentu saja, hal tersebut dapat terjadi karena benda tersebut saling bergesekan dengan lantai, sehingga akan semakin berat untuk digeser. Dengan begitu dapat merugikan teman-teman semua nih, karena benda tersebut akan terasa jauh lebih berat ketika digeser tanpa alat bantu, daripada digeser menggunakan alat bantu. Oleh karena itulah, hal ini merupakan salah satu gaya gesek yang merugikan. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai gaya gesek yang ada di lingkungan sekitar kita. Gimana nih teman-teman, udah pada paham belum? Pastinya udah dong ya. Apalagi kejadian-kejadiannya ada di sekitar kita. Atau bahkan teman-teman pernah nih mengalami atau melakukan peristiwa gaya gesek yang tadi. Seperti menghapus tulisan di buku, mengamplas kayu, bahkan berjalan, atau menendang bola sekalipun. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.